Baik, selamat siang. Saya berada di kelompok tani Nempung bersama ketua kelompok tani Nempung, tepatnya di Desa Nepermacing, Kecamatan Sanungkoang, Kabupaten Manggarai Barat. Hari ini saya akan melakukan wawancara langsung dengan ketua kelompok tani Nempung terkait analisis agribisnis non finansial. Di situ menjelaskan terkait aspek teknis, aspek pasar, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek lingkungan di dalam budidaya tanaman padi sawah. Baik, pertama mari kita mendengarkan perkenalan diri dari ketua kelompok tani Nempung. Baik, terima kasih kepada Pak Robert selaku wawancara di kelompok tani Nempung. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fakundo Hasman, ketua kelompok tani Nempung. Nah, pada hari ini kita didatangi oleh wawancara dari Dinas Pertanian. Mungkin kesempatan berikut kami serahkan kepada Pak Robert selaku wawancara. Baik, terima kasih. Mungkin pertama kita langsung ke poin. Kita menanyakan terkait aspek teknis dari budidaya tanaman padi sawah. Di situ kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Salah satunya aspek teknis. Mengapa memilih komoditi padi sawah? Kenapa tidak komoditi lain? Baik, terima kasih kepada Pak Robert. Jadi memang dari setiap kelompok tani Nempung yang ada sekarang ini bahwa mungkin tanaman padi sawah yang sering dilakukan oleh pengembangan oleh semua anggota kelompok tani Nempung. Poin berikut, apakah iklim di tempat ini mendukung usaha tani padi sawah? Baik, soal tergantung dengan iklim untuk mendukung tanaman padi sawah, karena kebetulan di kelompok tani Nempung itu adalah daerah irigasi Basapo 2. Pas kebetulan memang di pertengahan Mulut Bendung. Berapa kira-kira total lahan yang ada di kelompok tani Nempung ini, Pak? Kalau soal lahan yang ada di kelompok tani Nempung kurang lebih 10 hektar jumlah lahan. Ya. Jenis varietas apa yang sering ditanam di kelompok tani ini? Kalau soal jenis varietas yang sering ditanam oleh kelompok anggota kelompok tani Nempung adalah Impari 32. Nah, dari terkait dari aspek teknis, kita lanjut ke aspek pasar. Nah, sejauh mana tingkat permintaan pasar terhadap jenis varietas Impari 32 di kelompok ini? Kalau soal terkait dengan permintaan pasar dengan komoditi tanaman padi sawah Impari 32 itu sangat tren sekarang yang dilakukan oleh atau permintaan dari pasar-pasar yang ada di Manggarai Barat ini. Berasal dari mana saja yang membeli gabah kering panen varietas Impari 32? Kalau terkait dengan gabah kering panen di kelompok tani Nempung ini, itu mungkin ada kerjasama dengan off-taker, ada kerjasama dengan Dinas Pertanian. Seperti apa strategi pemasaran yang dilakukan oleh kelompok ini? Kalau strategi pemasaran yang sekarang ini itu mungkin Dinas Pertanian akan menghadirkan off-taker untuk bisa membeli hasil padi. Berapa perkiraan produksi di musim ini atau musim tanam kali-kali? Baik, untuk produksi hasil per 1 hektar di kelompok tani Nempung ini kurang lebih 8 ton per hektar. Apa yang membedakan padi varietas Impari 32 dengan varietas tanaman lain? Kalau yang berkaitan dengan tanaman Impari 32 itu, karena pertama memang Impari 32 ini tahan terhadap penyakit, apalagi dengan iklim untuk di kelompok tani Nempung ini sangat mendukung sekali, tahan terhadap penyakit. Baik, kita beralih ke aspek manajemen. Bagaimana manajemen selama ini yang dilakukan oleh kelompok tani Nempung? Kalau terkait dengan soal manajemen yang dilakukan oleh kelompok tani Nempung, itu menghadirkan semua anggota tani untuk ikut serta dan terlibat dalam soal pengelolaan
keanggotaan kelompok tani Nempung ini. Nah, secara aspek hukum, apakah kelompok tani Nempung ini sudah ada legalitas hukum seperti apakah itu akta, sertifikat atau izin? Kalau soal dengan legalitas soal apa itu di kelompok tani Nempung ini memang itu sementara belum ada. Tapi sementara kami berusaha untuk bisa secara hukum Untuk untuk izin. mendapatkan izin. Tapi dia sudah termasuk di dalam terdaftar di Simlutan Kementerian Pertanian. Kalau soal itu mungkin ya sementara. Berikut, dari segi aspek sosial, apakah usaha tani padi sawah di Poktan Nempung dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lain yang ada di sini? Ya, baik untuk soal memberikan kesempatan kerja terhadap masyarakat yang ada di desa Nempelmasing itu sangat mendukung tanpa ada kerjasama dengan semua petani yang ada di kelompok tani Nempung ini juga, maka kami mengharapkan supaya bisa didukung oleh teman-teman yang ada di tempat ini. Baik, apakah infrastruktur yang ada di Poktan ini mendukung usaha tani atau tidak? Kalau yang soal itu sangat mendukung untuk semua anggota kelompok tani dan kelompok. Pertanyaan terakhirnya dari sisi aspek lingkungan, bagaimana dampak usaha tani padi sawah ini terhadap lingkungan sekitar? Baik, soal itu mungkin untuk sekarang ini semua anggota tani lebih memahami dan mengerti terkait dengan aspek untuk mencemar lingkungan, sehingga semuanya itu penggunaan pestisida itu sudah dimengerti semua oleh semua anggota kelompok tani. Baik, mungkin itu saja. Baik, pertanyaan tambahannya Pak begini, apakah kelompok tani Nempung ini ada rencana, karena memang kalau kita melihat selama ini bahwa semua hasil panen khususnya padi itu terserap dan menjual dalam bentuk gabah kering panen. Apakah tidak ada rencana untuk menjual dalam bentuk beras atau kemasan yang sifatnya beras premium? Baik, untuk itu mungkin itu yang kami tetap usahakan di kelompok tani Nempung ini, supaya bukan hanya menjual lewat gabah kering, sehingga tetap kami berusaha untuk cari mitra lagi menjual dalam bentuk beras. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya, di mana telah melakukan wawancara secara langsung terkait bagaimana budidaya tanaman padi sawah itu dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan ke depan. Terima kasih. Itu saja hasil wawancara yang saya sampaikan secara langsung kepada Ketua Kelompok Tani Nempung yang berada tepatnya di Desa Nempelmasing, Kecamatan Sanegwang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.